superheat. Pada sistem apa? Boilernya tipenya apa itu? Subcritical ya. Boiler subcritical pakai drum. Yang supercritical mungkin Anda bisa cari referensi yang lain. Jadi kita ngatur bagaimana agar air yang akan kita uapkan selalu membasahi dinding water wall-nya ya, dinding boilernya, dinding penguapan airnya. Kemudian kemarin juga sudah bagaimana kita mengatur itu agar yang di steam drum kita mengenal paling tidak dua teknik kendali ya, yaitu mengendalikan dengan menggunakan single control element gitu ya. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat single control element, dan yang kedua adalah menggunakan three control element ya. Single control element itu mengendalikan apanya? Masih ingat? Yang utama adalah mengendalikan agar level di drumnya itu nilainya pada nilai normalnya. Biasanya nilai normalnya adalah dianggap nilai nolnya gitu ya. Kalau kurang kita anggap negatif, kalau kurang dari nol, kurang dari nilai normalnya kita anggap negatif berapa, lebih besar dari nilai nol, positif berapa gitu ya. Sehingga di nilai normal itu gitu, di tengah-tengahnya kalau airnya kurangnya berapa persen, kalau airnya lebih berapa persen gitu ya. Nanti ada kita kendalikan agar nilainya diupayakan selalu di nilai nolnya atau di nilai normalnya. Biasanya misalnya kurang dari 10%, kita kasih warning 1 misalnya gitu ya. Kurang dari 20%, dari nilai normalnya kita kasih warning 2 atau langsung trip gitu misalnya gitu. Kurang dari 40% trip sistemnya. Kenapa harus trip? Karena kalau tetap airnya sudah nggak ada, kemudian pembakarannya penuh, maka semua menjadi uap dan bisa membahayakan boiler sistemnya misalnya gitu ya. Jadi selain mengendalikan untuk operasi, juga mengendalikan agar sistem aman ya, safety ya, safe ya. Nanti sistem harus tetap safe misalnya gitu. Itu kemarin kira-kira seperti itu. Jadi selalu kita berbicara pada pengendalian sistem adalah selain terkendali juga safe ya, atau aman ya, sistemnya aman. Salah satu pengendalian, terutama jenis pengendalian regulasi adalah agar sistem tetap aman beroperasi. Dan biasanya dibatasi di daerah amannya itu nilainya berapa. Kemudian di daerah amannya itu seberapa boleh menyentuh tidak amannya, seberapa cepat boleh menyentuh tidak aman, seberapa lama kita boleh menyentuh tidak amannya. Makanya biasanya dikasih kalau nanti di pengendalian Anda lihat ada nilai fluktuasi di dinamiknya, di transiennya itu ada fluktuasi maksimum. Dengan Pak Agung atau Pak Wahyu mungkin sudah diajari ada fluktuasi maksimumnya ya. Jadi kalau kita mengendalikan, mengubah dari posisi satu ke posisi yang lain misalnya gitu, ada posisi di mana dia boleh menyentuh di tidak amannya itu seberapa lama. Jadi ada nilai transien, misalnya kalau kita bikin gelombang gitu, gelombangnya naik turun biasanya menghilang gitu ya. Orang menyebutnya biasanya untuk satu naik kemudian turun setengahnya, itu biasanya nilai yang paling gampang biasanya turunnya seperempatnya gitu ya. Gitu. Kalau turun dari naik maksimumnya berapa lama, biasanya seringkali dikaitkan dengan berapa lama kita boleh menyentuh nilai transiennya. Jadi misalnya kita
kalau transiennya itu waktunya 1 detik, ya bolehlah kita sentuh sementara daerah tidak aman, tapi nanti balik karena memperhitungkan waktu transien atau waktu bergejolaknya karena perubahan ya. Karena kita melakukan misalnya mengubah settingnya dari tadinya nilai sekian menjadi nilai yang berbeda lagi, itu akan ada nilai waktu transiennya. Waktu kita belajar di instrumentasi ada karakteristik dinamiknya istilahnya. Di karakteristik dinamik itu ada transien waktunya, berapa lama dan seberapa besar. Itu seringkali harus diperhitungkan ketika kita melakukan pengendalian. Kayak pengendalian level tadi, levelnya di berapa, di nilai berapa kita anggap itu berbahaya. Di nilai berapa kita anggap dia hanya menyentuh sementara dan nanti menghilang lagi gitu ya. Itu diperhitungkan. Nah, kemarin kita sudah mengenal untuk tekanan rendah, untuk masih tekanan rendah, misalnya baru di boiler kita baru dihangatkan gitu ya, baru dihangatkan, atau istilahnya misalnya cool start gitu ya, atau cool start. Jadi boiler dari kondisi dingin kita masak air sampai ke kondisi tertentu, itu kita boleh hanya memperhatikan karena belum ada input tambahan, airnya sudah normal, dalam kondisi normal, dinilai normalnya, kemudian kita masak, air kan kita tidak tambahkan, dan ada uap belum keluar dalam kondisi cold start, maka kita bisa memakai pengendaliannya dengan menggunakan single control element ya, single control element, karena hanya memperhatikan levelnya. Inputnya kita matikan karena air baru masak, dari dingin menjadi masak, menjadi untuk membuat uap, belum jadi uap, maka single control element dibikin, bukan three control element. Karena apa? Karena inputnya nggak ada, outputnya belum ada. Inputnya air, outputnya uap belum ada. Jadi kita hanya memasak air. Yang diperhatikan hanya satu, yaitu apa? Hanya level air. Kita menggunakan teknik single control element cukup. Jadi air dimasak, maka terjadi pemuaian air ya. Kemarin kita sudah bicara pemuaian air. Air memuai. Ketika makin panas dia mungkin di 50 derajat belum terasa. 60 derajat mungkin sudah mulai memuai airnya. 70, 80, mungkin di 90 derajat dia sudah memuai, mungkin menyentuh daerah warningnya. Daerah warning 1 misalnya, karena ketika di 80 derajat misalnya, itu sudah di 10% dari normal. 10% dari normal, maka warningnya sudah jalan gitu ya. Net, 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 net. Kalau kita kasih warning di level atas 10% dari normal ya, kita kasih warning, sudah menyentuh nih warning gitu ya. Dia apa yang harus dilakukan? Misalnya kurangi air gitu ya. Mulai kita buang airnya gitu. Kita blowdownnya kita jalankan. Kalau manual ya kita buka manual. Kalau otomatis berarti kita lakukan pengurangan air blowdown gitu ya. Anda bisa melakukan secara otomatis ataupun secara manual. Biasanya orang seneng pakai manual, dibuka aja airnya, kurangi gitu ya, sampai ke normal lagi. Karena kita masak air makin lama makin panas ya. Kita masak normal, misalnya blowdownnya kita matikan, nanti kita masak, nah air naik lagi di 95 derajat, mungkin nyentuh warning lagi, kita buka lagi gitu. Atau kita bikin continuous blowdown, kita kurangi sedikit-sedikit sesuai dengan pemanasannya, sehingga nilainya normal terus. Ada beberapa teknik mengendalikan agar air normal.
yaitu membuka biasanya kalau untuk single control element, kita membuka air untuk dibuang bagian yang kemarin untuk di steam drumnya ya, sehingga normal terus. Setelah 100 derajat maka bagian sudah menjadi uap. 100 derajat kan sudah penguapan ya dari atmosfer ya. Sudah menjadi sebagian menjadi uap. Nah, air malah tadinya normal, kalau kita blodonya kita buka mungkin akan cepat turun itu air. Maka kita sudah mulai harus menghidupkan pompa. Pompa with water pump ya, kita isi. Nah, hidupkan pompa, mungkin kecil dulu gitu ya, untuk mengimbangi agar selalu di titik normal. Sebagian sudah menjadi uap, maka kita buka airnya. Outputnya belum kita buka. Jadi kita hanya menaikkan tekanan ya, atau membuat uap. Jadi air kita masukkan sambil jadi uap gitu ya, masukkan pelan-pelan, jadikan uap, maka tekanan mulai naik. Kalau airnya kurang mungkin nanti warningnya yang tadinya warningnya di atas, sekarang warningnya ke bawah biasanya. Kalau nanti misalnya karena sudah mulai menjadi uap, maka dia warningnya ke bawah. Pada itu tahap raising pressure biasanya orang nyebutnya ya. Jadi tekanan naik, tekanan uapnya naik. Air harus tetap dijaga normal, masih single elemen, tapi air dijaga normal karena hanya input outputnya kan belum keluar. Raising pressure masih single control element sampai nilai mungkin tekanan sudah boleh sampai misalnya 50 bar atau biasanya 40 bar misalnya gitu ya. 40 bar masih single control element. Air masuk jadikan uap, air masuk jadikan uap. Tapi uapnya nggak boleh dikeluarkan dulu. Jadi masih tertutup. Sampai 40 bar mungkin uapnya boleh dibuka sedikit. Dibuka sedikit, kita jaga agar boleh dibuka. Sudah ada input, sudah ada output. Sudah ada input, sudah ada output. Nah, kita mungkin bahan bakar kita naikkan agar lebih agar uap tekanan tetap naik, tapi sudah ada output. Outputnya untuk apa? Untuk mulai memutar turbin. Memutar turbin. Uapnya sudah boleh memutar turbin. Turbin kan nggak boleh tidak diputar langsung cepat itu. Turbinnya mulai dipanaskan ya istilahnya. Jadi turbin mulai dipanaskan. Jadi sudah ada air input, sudah ada uap output. Uap outputnya untuk memutar turbin. Nah itu sudah mulai boleh diganti menjadi apa? Boleh mulai diganti. Biasanya kalau untuk masih mutar turbin biasanya masih tetap single kontrol elemen, tapi manualnya sudah itu. Nanti tekanan pelan-pelan dinaikkan, tetap naik, turbin juga sudah mulai diputar, putarnya mulai pelan-pelan. Istilahnya pemanasan turbin, dipanaskan, turbinnya dari dingin, panaskan, turbinnya dipanaskan untuk apa? Biasanya salah satunya untuk memanaskan oli pelumas turbin, jadi dipanaskan. Jadi turbinnya mulai dikasih uap kan, Pak, uap temperatur tekanan 40 bar itu berapa? Mungkin itu sudah 300 derajat Celcius gitu ya. 40 bar kan sudah lumayan tinggi uapnya. Nah, itu masukkan ke turbin. Di situ untuk mutar turbin. Untuk mutar turbin, turbinnya mulai hangat, mulai itu. Biasanya lama mutar turbin juga, mungkin sejam. Sejam mutar apa ngangetin turbin itu kan barangnya gede misalnya gitu ya. Kasih uap sambil muter sambil ngangetin. Kenapa harus hangat? Karena turbin itu tidak boleh juga dipaksa materialnya atau logam-logamnya kan nggak boleh langsung panas, tapi hangatnya pelan-pelan naik terus temperaturnya. Mungkin sampai berapa derajat, sampai 70 ke berapa gitu ya.
sambil ngangetkan turbin, turbinnya juga sambil turbinnya, kalau turbin hangat, pelumasnya juga ikut hangat ya. Jadi sambil menghangatkan pelumas, pelumasnya karena diputar, pelumasnya ikut hangat-hangat sampai pada pelumas itu juga tidak boleh dalam kondisi dingin kita putar, karena dia turbinnya akan bergoncang. Kalau pelumasnya masih dingin kita paksa putarannya tinggi, turbinnya akan bergetar. Getaran maksimum ada nanti di situ, ada harus diindikasi di turbinnya, harus ada indikator apa? Harus ada indikator goncangan biasanya. Apa istilahnya kalau indikator goncangan? Harus kita ukur vibrasinya ya. Ada vibrasi maksimum, nggak boleh kalau vibrasi maksimum dilampaui, turbinnya akan trip, jadi akan ditutup lagi. Nggak boleh putaran tertentu itu, pada putaran-putaran tertentu turbin itu akan bergoncang maksimum, bergoncang paling tinggi, itu namanya di putaran resonansinya. Turbin akan berputar di nilai-nilai tertentu, dan kalau kita pada nilai tertentu dia ada frekuensi resonansi. Biasanya dicirikan untuk misalnya LP turbin resonansinya di berapa, IP turbin resonansinya di berapa, AP turbin resonansinya berbeda. Makanya ada di daerah-daerah tertentu dia tidak boleh lebih dari itu, karena kalau vibrasinya tinggi, turbin bisa rusak. Kalau vibrasinya terlalu tinggi, mungkin blade-nya nyerempet-nyerempet di itu gitu ya. Jadi tidak boleh, karena blade kan nempel sekali. Nggak boleh terlalu vibrasi ya. Nah itu di turbin. Dan kita selain putarannya, bagaimana kita mengatur putaran turbin, kalau di turbin, kita juga harus memperhatikan vibrasinya. Vibrasi turbin, rotor blade turbin kan nggak boleh nyentuh di casingnya ya, kan harus putar vibrasinya harus sangat kecil agar tidak rusak turbinnya. Nah itu punya nilai tertentu, vibrasinya maksimum berapa. Nah itu sambil dipanas, kalau pelumasnya kurang panas biasanya vibrasi tinggi. Biasanya pelumasnya harus dihangatkan misalnya sampai berapa, 50 derajat, 60 derajat, atau 70 derajat kadang-kadang gitu ya. Agar cukup cukup melumasi tapi cukup licin. Itulah di turbin. Di turbin nanti ada kita racing turbin istilahnya, racing. Tadi racing pressure di boiler, nanti ada racing pressure, racing speed di turbin. Speednya kita ditingkatkan. Racing speed turbin mulai dijalankan sampai sampai putaran berapa, misalnya sampai putaran 3000 gitu ya. Sebelum 3000 itu ada daerah baik. Sambil muter turbin kita juga meningkatkan temperatur biasanya. Meningkatkan pressure ya, bukan meningkatkan temperatur. Meningkatkan pressure misalnya 70, 80, 90, sampai berapa itu pressure maksimum? Kalau untuk di subcritical, misalnya sampai 120 atau sampai biasanya sampai 80 putaran sudah mulai mendekati 3000 misalnya gitu ya, diputar. Jadi ketika sudah 80 biasanya kita sudah mulai memikirkan bagaimana agar input dan outputnya itu terkendali, input dan output di steam drum terkendali, yaitu kita sudah mulai main di three control element, air input. Jadi three control element masih ingat kan? Ada levelnya harus terjaga, mass flow-nya, input dan output juga harus terjaga gitu ya.
kalaupun kita mau lebihkan mass flow inputnya, mass flow outputnya lebih kecil sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kita menjaga dengan memperhatikan kenapa mass flow input dan mass flow outputnya harus kita cek. Karena kalau kita mau naikkan pressure kan mass flow input juga kita harus lebihkan ya. Karena sebagian dijadikan uap untuk mutar turbin, tapi kita masih harus meningkatkan tekanan dan temperatur. Sebagian kita bikin, jadi air inputnya lebih banyak sedikit untuk menaikkan tekanan. Tapi kita harus tetap jaga, yang dijaga konstan tetap apa? Levelnya. Kemudian biasanya kalau kita mau meningkatkan tekanan, salah satu yang indikatornya adalah tekanan harus naik pelan-pelan. Biasanya indikator yang paling gampang adalah temperaturnya. Temperatur harus naik juga, ROC-nya istilahnya. Rate of change temperatur, ROC temperatur juga harus naik. Maka berarti kita menambah energi. Energinya harus lebih sedikit daripada energi yang dikeluarkan. Energi yang dikeluarkan misalnya 100 mega per menit gitu, kita masukkan 110 mega per menit energi inputnya misalnya gitu ya. Maka temperatur akan naik sedikit-sedikit, tapi dengan temperatur naik sedikit-sedikit, pressure juga akan naik. Jadi di tree control element kita masih bisa mainkan sedikit tentang perubahan temperaturnya ya, atau kita naikkan sedikit perubahan energinya. Perubahan energi yang kita bikin untuk muter turbin ditambah sedikit untuk menaikkan tekanan dan temperatur. Sampai nanti kalau sudah misalnya tekanannya sudah lebih dari 80 bar gitu ya di steam drum, kita turbinnya sudah panas, sudah kondisi ready untuk diambil energinya. Maka kita bisa sinkronkan generator, kan tadi turbin generator muter. Generator mulai boleh disinkronkan dengan melihat bagaimana kita mensinkronkan generator. Ada 3 ciri pokok kan ya, mensinkron generator apa saja. Tegangannya sama. Tegangan sama, terus apa lagi? Frekuensinya sama. Frekuensi sama. Yang ketiga? Sefasa dan urutannya sama. Iya, urutan fasanya sama ya. Harus tidak boleh terbalik kan. Biasanya yang pertama diatur adalah tegangannya agar sama dulu dengan sistem yang akan kita masuki ya. Kemudian frekuensinya, kalau frekuensi tadi di putaran turbin tadi adalah mencirikan frekuensinya ya. Biasanya frekuensi dibikin sama dulu. Frekuensi sama di 3000, berarti kalau sistemnya di 3000 ya kita atur frekuensinya di 3000 RPM. 50 Hz lah ya. 50 Hz itu putaran 3000 untuk agar frekuensi sama. Setelah itu kita naikkan tegangannya kan di generator. Tegangan kita naikkan sampai ke nilai tegangan misalnya 11 kV. 11 kV sudah sama frekuensi dan tegangan, maka kita terakhir baru melakukan pengurutan fasa ya. Pakai petunjuknya biasanya menggunakan sinkroskop gitu ya. Sinkroskopnya muter ke kanan, kalau sudah muternya biasanya mulai pelan gitu, sudah menyentuh di nilai tertentu, biasanya misalnya kurang 6 derajat kita masukkan. Kenapa kurang 6 derajat kita masukkan? Karena ada waktu jeda kan, jeda ketika kita pencet sinkroskopnya untuk sinkron, ada CB-nya kan punya waktu untuk bereaksi ya. Misalnya bereaksinya sekitar berapa
mikrosekund, misalnya 6 derajat itu senilai setara dengan misalnya berapa mikrosekund, sehingga ketika dia sinkroskopnya muter di 6 derajat sebelum sinkron, kita sudah pijit misalnya. Oke, itu kira-kira. Sehingga kita bisa lakukan sinkronisasi. Itu sistemnya, kan? Anda mudah-mudahan bisa membayangkan. Setelah kita sinkronisasi, maka kita bisa mengirimkan daya, ya. Nah, dayanya kita naikkan pelan-pelan gitu. Menaikkan daya itu gimana kalau sistem sudah sinkron? Kita sudah tinggal memasukkan, menambahkan bahan bakar saja, ya. Bahan bakar kita naikkan sambil melihat, selalu memonitor di boilernya. Boilernya harus kita jaga apanya? Level di steam drumnya konstan gitu, ya. Kemudian untuk mencirikan bahwa kita menaikkan daya biasanya kita lihat ROC-nya, ROC temperatur, rate of change temperaturnya itu naik. Tapi naiknya sedikit-sedikit, jangan banyak. Kalau banyak bisa sistem enggak. Jadi kita harus selalu di sistem steam drumnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah ROC-nya, rate of change temperatur maupun tekanan. Biasanya yang didirikan sebagai balance of energy itu adalah temperaturnya. Tekanan mengikuti, kan kira-kira tekanan mengikuti, ya. Tapi temperatur yang kita perhatikan. Sampai mungkin tekanan temperatur 560 derajat misalnya gitu, ya. Berapa sih untuk 560 derajat, tekanan 150 bar misalnya gitu, ya. Maka ketika sudah tekanan itu kita bisa naikkan agak cepat untuk menaikkan daya outputnya. Jadi kita mengendalikan kira-kira seperti itu untuk pengendalian manual. Nah, bagaimana setelah kita tahu seperti itu sistemnya, kalau kita mau mengendalikan secara otomatis? Tapi kita belum lihat detail yang sistemnya. Kita mengetahui tadi 500, misalnya 560 derajat Celcius, 150 bar, agar kita bisa menjaga tekanan dan temperatur, terutama temperatur di tekanan sangat tinggi itu bagaimana? Kita ingin mengendalikan temperaturnya. Kalau kita masukkan, kita terlalu banyak memasukkan energi, maka tekanan akan naik dan temperatur bisa naik, ya. Salah satu teknik pengendalian agar temperatur nanti di tekanan dan temperatur tinggi, salah satunya adalah melakukan teknik desuperheating. Jadi uap di superheat itu kita jaga agar temperaturnya relatif tetap. Tekniknya, kalau kita tidak mampu bisa melakukan teknik pengendalian temperatur secara relatif baik adalah dengan menggunakan teknik desuperheat. Desuperheat itu seperti apa? Jadi kita di sistem uapnya kita biasanya melakukan teknik desuperheat untuk agar temperatur di superheater itu tetap, relatif tetap. Jadi ada pengendalian tambahan. Pengendalian utama tadi di steam drum levelnya gitu, ya, dengan memperhatikan three control element, kemudian mengendalikan pasokan energi dengan menggunakan apa? Teknik balance of energy gitu, ya. Dengan memperhatikan rate of change temperatur. Tapi di superheater mungkin kita juga harus mengendalikan agar temperatur di superheat itu tidak
mampu beradaptasi dengan baik. Misalnya kalau kita membuka dan menutup dayanya agar itu, maka kita harus melakukan teknik desuperheat, yaitu agar temperatur di superheater relatif tetap. Tekniknya seperti apa? Nah, ini saya akan buka sedikit apa presentasi saya. Nah, istilahnya steam temperature control. Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, steam temperature control. Kira-kira ceritanya seperti ini. Saya sambil sebentar ya. Saya ke air dulu. Oke, ke air dulu. Jadi ketika kita masak air dan masak uap, memanaskan uap menjadi superheat, itu kan kita juga tidak bisa dengan baik mengatakan bahwa itu selalu seimbang. Jadi kemungkinan untuk tidak untuk di superheat itu menjadi lebih panas, uapnya lebih panas. Di steam drum mungkin terasa temperatur dan tekanan tertentu, tapi di superheatnya sendiri mungkin dia akan lebih panas misalnya gitu ya. Maka kita harus menjaganya. Salah satu teknik menjaganya adalah melakukan kendali temperatur pada uap superheaternya. Dengan cara apa? Dengan cara biasanya yang paling gampang adalah menyemprotkan air. Jadi air kita masukkan, air umpan, feed waternya kita ada yang kita masukkan langsung ke superheater. Karena air kita masukkan di superheater, air adalah punya dua ketika kita
panas kan kita punya dua nilai ya, dua kondisi kalor ya, yaitu sensible heat dan latent heat. Heat atau heat? Latent heat ya, sensible heat dan latent heat. Jadi kita semprotkan air agak dingin, jangan terlalu jangan dingin, ya. Air keluar dari economizer atau air keluar dari di feed water pump yang temperaturnya sudah agak panas, kita semprotkan di superheater, maka energi di superheat itu sebagian dipakai untuk memanaskan air, untuk menjadikan air menjadi uap, sebagian diubah yang tadinya uapnya airnya belum menjadi uap, akan menjadi sebagian menjadi uap, dipakai untuk mengubah dari air, memanaskan air yang kita semprotkan itu, memanaskan air yang kita semprotkan tersebut. Kalau memanaskan air, kemudian menjadikan uap berarti ada latent heat-nya ya. Air kita hangatkan, sensible heat, kemudian pada nilai tertentu di tekanan, misalnya tekanan 150 bar gitu, itu dia airnya ada sebagian dipakai untuk menjadikan latent heat-nya, latent heat dibikin menjadi uapnya menjadi latent heat ya, latent heat. Kemudian untuk panas lebih lanjut menjadi agar superheat, maka kita ada sensible heat. Jadi air ditambahkan sedikit untuk mengambil energi yang mungkin berlebih pada superheater. Jadi disemprotkan air. Ketika kita semprotkan air, ada tiga fenomena yang terjadi. Sensible heat untuk menjadikan dia menguap, naikkan temperatur dari temperatur misalnya 150 derajat menjadi 400 misalnya gitu ya. Di superheat nggak tahu di berapa itu. Kemudian di latent heat, air berubah menjadi uap, kan ada latent heat sedikit mungkin atau panjang gitu ya, setiap 1 kilogram berapa itu diambil energinya, latent heatnya. Kemudian maka temperatur di superheat akan turun, akan relatif terjaga, karena energi yang tadinya untuk memanaskan uap superheat sebagian dipakai untuk menguapkan air. Menguapkan air itu ada 3 fenomena yang terjadi di situ. Sensible heat dari air menjadi senilai senilai daerah latent heat-nya. Kemudian energi dipakai untuk latent heat air yang kita semprotkan tadi diubah, kemudian baru naikkan air dari air yang sudah latent heat-nya menjadi superheater, itu naik lagi, sehingga di superheater, di ruang superheater akan relatif terjaga, energinya tidak dipakai untuk memanaskan lebih lanjut uap yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kita tambahkan namanya desuperheater. Itulah fenomena desuperheater. Kira-kira gambarnya, kalau gambarnya di superheater itu seperti ini. Ini saya gambar ya. Gambarnya seperti itu. Mana? Hilang. Ini ya. Jadi air yang dari feed water pump
sebelum masuk ke economizer, kita cabangkan, kita masukkan ke sini, masukkan ke superheater. Nah, di superheater 1 dan superheater 2 itu ada namanya di superheater. Nah, itu gunanya adalah untuk memasukkan sebagian air ke sini. Sehingga di superheater ini temperatur bisa kita jaga relatif konstan karena heatingnya kalornya dipakai untuk memanaskan air yang kita semprotkan ke situ. Mudah-mudahan kebayang. Di sebagian air kita masukkan ke nilainya itu kita jaga agar temperatur di superheater temperaturnya relatif konstan. Kenapa kalau kita harus masukkan di superheat? Karena biasanya kalau kita panaskan itu tidak selalu seimbang antara di boiler dan yang dirasakan oleh superheater itu tidak selalu seimbang. Kita harus menjaga agar temperatur karena pada nilai nanti di nilai operasi normalnya itu temperatur tidak boleh naik lagi ya. Harus kita jaga konstan. Nah, kita masukkan air sebagai air di superheat. Nah, itu salah satu peralatan kontrol tambahan yang harus kita masukkan agar sistem tidak balance ya, agar sistem balance, agar sistem normal pada tekanan dan temperatur operasinya. Misalnya kalau di kurva Rankine, di kurva Rankine kan kita mengetahui temperatur dan tekanan superheaternya harus berapa gitu ya. Tergantung dari desain sistem plan kita. Tekanan misalnya plan kita itu beroperasi normal di tekanan 150 bar misalnya gitu ya. Temperatur 500 atau 600, nggak tahu saya lupa. 560 derajat Celcius atau berapa gitu ya. Kan kita harus jaga itu. Nggak boleh naik terlalu tinggi kan. Kita nggak boleh menyentuh misalnya temperaturnya menjadi 700 misalnya atau 600 berapa gitu. Maksimum misalnya sampai 650 misalnya gitu. Atau berapa? Tekanan 150 bar. Kita kan nggak boleh naik terlalu tinggi, nanti meledak gitu ya. Jadi kita harus jaga itu. Salah satu teknik menjaganya, selain menjaga tadi balance of energi, kadang-kadang di balance of energi kan lebih fokus di steam drumnya. Kita nggak terlalu bisa merasakan salah satu teknik agar salah satunya adalah tetap memantau superheaternya agar temperatur sistem tetap di temperatur nominalnya yang kita dioperasi. Temperatur operasinya dengan cara memasukkan desuperheater. Sehingga temperatur nggak naik terus. Jadi kita nyalakan, kita kendalikan temperatur. Inputnya berarti apa? Di superheater inputnya adalah kendali di superheater kita, inputnya apa? Inputnya adalah temperatur ya. Ini satu orang kemana ya? Atau sudah? Inputnya temperatur, jadi kita pantau temperatur output dari superheater. Kemudian dipakai untuk mengendalikan berapa jumlah air yang harus kita masukkan agar temperatur di superheater relatif konstan. Jadi rangkaian PNID-nya kira-kira rangkaian PNID sederhananya seperti ini. Ada komentar sampai di situ. Mudah-mudahan kebayang bagaimana kita mengendalikan. Jadi nanti selain sistem utama yang harus kita kendalikan, yaitu kalau saya melihatnya untuk boiler itu di steam drumnya gitu ya, ada kendali-kendali tambahan yang harus agar sistem itu beroperasi normal, harus kita
kendalikan juga. Salah satunya adalah di superheater, di superheat, agar temperatur di output di superheater itu relatif konstan. Jadi di balance of energi ada nanti yang mungkin akan mengganggu ya, karena kita harus tetap menjaga agar menjaga agar temperatur di superheater normal. Kalau tekanan kita bisa pantau langsung di steam drumnya. Biasanya tekanan antara di superheater dan steam drum tidak terlalu berbeda ya. Sedikit di bawah tapi tidak terlalu berbeda. Tapi temperatur bisa naik di superheaternya sendiri. Karena kita masak di sistemnya, mudah-mudahan kebayang ya, di superheater itu biasanya diletakkan di ujung gitu ya. Itu kan kita nggak apa, di flue gas, ujung flue gas itu kita kan nggak bisa mantau harus nilainya berapa. Balance of energinya lebih banyak dilihat di steam drumnya. Di superheaternya itu ya excess saja gitu ya. Yang kita pantau utamanya malah di steam drumnya. Pantauan tambahannya adalah salah satunya di superheaternya. Di superheater agar kita jaga temperaturnya kita masukkan air sebagai desuperheater. Oke itu. Ada komentar sampai situ? Mudah-mudahan nggak ada. Nah ini bentuknya, ini gambar saya. Saya sudah lupa saya taruh di mana ini asli. Jadi inputnya temperatur, outputnya di sini ya. Yang ini kendalinya ini mengendalikan apa? Mengendalikan valve di superheat. Kalau yang ini kemarin itu kita mengendalikan level steam drum ya. Three control element kita kendalikan valve ini. Ini valve ini untuk mengendalikan banyaknya air yang masuk ke steam drum untuk kita masak. Kalau valve yang ini itu kita gunakan untuk mengendalikan temperatur di superheaternya. Ini rangkaian contoh rangkaiannya nih. Nah, kita semprotkan di sini di superheat. Ini temperaturnya kita cek di sini pakai proporsional plus integral PI ya untuk mengendalikan valve ini. Ini kayak gambar saya yang ini. Ini pakai tekniknya PI. Nah, di sini kita kendalikan temperatur di tim outnya ya, dan dicek di sini untuk mengendalikan banyaknya air yang harus kita semprotkan. Ini contoh nozzle-nya, jadi air spray waternya masuk ke sini, disemprotkan di sini. Nah, ini untuk mengambil energi di superheat steamnya. Bukan mengambil ya, mengambil karena ada sensible, ada latent head-nya untuk memanaskan air ini. Nah, ini kita panaskan di sini. Ini kalau mau lihat kompleknya di superheatnya, kontrol utamanya pakai PI controller untuk mengendalikan di superheat, mengendalikan banyaknya air yang harus disemprotkan di superheater.
Itu kontrol tambahan untuk mengendalikan apa tadi? Temperatur di superheater. Lumayan kompleks ya. Itu tambahan kalau kita memikirkan di superheaternya. Untuk apa? Agar siklus Röntgennya tetap seperti yang didesain ya. Siklus Röntgen kalau mau kita tengok lagi, mana siklus Röntgen? Nah, kira-kira siklus Röntgennya ini superheater di sini ya, superheatnya. Jadi agar naik nggak terlalu ini kayak tekanan. Mungkin kalau kita paksa gitu nanti mungkin lari ke sana gitu, lari ke sana. Kalau tekanan temperatur dan tekanan terlalu tinggi, ini desainnya di sini misalnya gitu ya. Ini temperatur dan tekanan terlalu tinggi, apa yang terjadi kira-kira? Kalau temperatur dan tekanan terlalu tinggi, apa yang terjadi? Ini pada kemana? Saya lihatnya hanya sedikit. Lalu pada kemana ini? Sepi. Iya, Pak. Kalau tekanan dan temperatur terlalu tinggi, itu membahayakan plan ya. Jadi ada nilai tertentu. Selalu kita lihat di daerah operasi, kalau kita lihat di regulasi, di regulator, pengendali regulasi, itu kan ada normal, ada tekanan, nanti ada warning positif dan warning negatif gitu ya. Kalau temperatur biasanya warningnya warning positif. Di positif, jadi temperatur operasi normalnya misalnya berapa? 560 atau berapa? Atau 650 lupa saya. Untuk tekanan 100 misalnya 150 bar gitu ya, 180 itu temperatur nggak boleh naik terlalu tinggi. Temperatur nggak boleh kan naik terlalu tinggi, nanti kemampuan dari pipa dan seterusnya mungkin bisa rusak ya, bisa pecah dan seterusnya. Maka kita harus jaga itu temperatur. Salah satu teknik menjaganya adalah melakukan di superheat. Kalau di superheater harus semprot, kita harus lakukan. Biasanya kalau di superheat sudah nggak mampu, misalnya kalau misalnya salah satu contohnya adalah dia apa, outputnya menjadi dengan cepat turun gitu ya. Kita harus dinginkan. Salah satu teknik mendinginkan temperaturnya adalah kita semprotkan air tadi. Jadi nanti di superheater juga ada yang namanya batas temperatur maksimal. Batas temperatur maksimum ya.
Dan juga batas tekan, biasanya nanti juga ada batas tekanan maksimum. Ada dua, temperatur dan tekanan. Nah, teknik menjaganya adalah menggunakan superheat temperatur. Jadi boiler, mudah-mudahan kita sudah bisa membayangkan bagaimana kita menjaga agar boiler bekerja normal. Ada komentar sampai di situ? Ini diagram TS-nya. Kita lihat, nah ini superheater itu kan di sini nih, superheater 1, superheater 2. Di superheaternya berarti kita harus lakukan bagaimana agar temperatur di superheater ini terjaga normal. Kemudian saya ingin, kalau nggak ada komentar, kita lanjutkan. Nah, ada yang ingin komentar? Belum ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini salah satu yang harus kita perhatikan nilai-nilainya. Ini gambaran sederhananya. Ini apa? Pengukur temperaturnya. Ini kita cascade ya. Temperatur di output superheater satu, inputnya kita ukur, kita lihat deltanya, delta kita kendalikan pakai PI. Di sini kita untuk mengendalikan untuk memasukkan berapa banyak air superheatnya, kita kendalikan pakai control valve. Ini pakai motorized gitu ya. Kalau yang ini, gambar ini orang nyebutnya MOV, motorized operating valve, untuk kita mengendalikan berapa banyak air. Ini biasanya selalu pakai PI. Kenapa nggak pakai kendali PID misalnya? Nanti biasanya saya pertanyaan, kenapa sih tentang pengendali itu temperatur, dan kemarin valve itu dikendalikannya banyaknya pakai PI. Mudah-mudahan di pelajarannya Pak Agung diberitahu kenapa mengendalikannya, kebanyakan valve itu mengendalikan PI, menggunakan PI, apa sistemnya PI, bukan PID. Diferensialnya seringkali nggak diaktifkan. Cukup PI, kadang-kadang kalau level, kadang-kadang cukup P gitu ya. Masih ingat mengendalikan PI? Anda mungkin, mudah-mudahan masih ingat bagaimana Ziegler-Nichols ya, Ziegler-Nichols melakukan pengendalian. Seringkali hanya cukup P dan I, proporsional, apa, peningkatan proporsional I dan risetnya gitu ya. PI kan apa, KP dan riset ya. Bagaimana kita mengikuti kalau ada perubahan KP-nya itu mengikuti gitu ya. Kemudian agar tidak ada error, kita lakukan riset agar bisa mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi cukup PI agar kita bisa mengejar error, apa, mengejar set point itu dengan KP, dan kita riset dengan cepat sebagai riset. Mudah-mudahan nangkep.
cerita saya, maka pakai PI, kenapa nggak PID? Jadi ada KPI apa, mengejar, kemudian ada riset. Biasanya banyak yang pengendalian tradisional, istilahnya pengendalian konvensional ya, bukan tradisional. Konvensional itu pakai PID sistem, itu yang sering kali diaktifkan hanya PI. Jadi apa, gain dan riset aja yang dimainkan. Di banyak sistem, tidak hanya untuk pengendalian kontrol pak. Nanti di governor juga seperti itu. Di governor, governing system banyaknya seperti itu. KP dan riset. Kalau terlalu banyak nanti mungkin terlalu ribet sekali ya. Karena pengendalian itu banyak tekniknya. Salah satu yang konvensional itu pakai PID sistem ya, pakai matematika biasa. Nanti ada pengendalian optimal, pengendalian pakai fuzzy logic, artificial intelligence gitu ya. Ada banyak tekniknya. Tapi yang konvensional sampai sekarang pakai PI. Oke, itu. Mengendalikan panas cukup pakai PI lah. Kemarin mengendalikan trikontrol elemen juga ternyata PI juga ya. Masih ingat nggak? Mengendalikan mengendalikan apa tuh? Mass balance ya. Mengendalikan mass balance itu pakai PI. Tapi ingat ya, kenapa pakai trikontrol elemen ketika kita mengendalikan mass balance. Mass balance. Karena di temperatur tinggi itu inputnya temperaturnya rendah, relatif rendah. Misalnya temperatur yang mau masuk ke boiler itu di air yang kita masak, di apa yang mau kita masak itu pakai economizer. Keluar dari economizer itu mungkin masih 200 derajat gitu ya. 200, 250 mungkin. Kemudian yang di superheat itu kan temperaturnya sudah 500, 600 mungkin. Temperatur air 200 derajat sama temperatur uap 600 derajat itu kita mengukur masanya, masa uap kan tidak hanya mengukur flow-nya ya. Flow itu cenderung yang diukur adalah volumenya ya. Betul nggak? Flow itu volume. Padahal untuk temperatur tinggi dan tekanan tinggi itu volume untuk mengetahui masanya itu adalah kita harus koreksi dengan tekanan dan temperatur. Makanya ketika kita mengukur mass balance, temperatur air masuk dan uap keluar kan harus sama, kata trikontrol elemen. Maka biasanya temperatur dan tekanan keluar itu harus kita ukur untuk mengkoreksi masanya seberapa sih sebenarnya gitu ya. Masanya itu seberapa sih sebenarnya. Tapi untuk air masuk biasanya yang untuk mengkoreksi hanya satu, temperaturnya saja. Kemarin gitu kan ya, tekanan nggak perlu dikoreksi. Tapi temperatur, lebih banyak temperatur. Karena temperatur menyebabkan volume naik dan turun ya. Temperatur makin panas, volume air juga mengembangkan ya. Tadi dicerita. Maka kita koreksi dengan temperatur saja. Tapi ketika jadi uap, uap kan tidak kompresibel ya. Kalau air kan relatif kompresibel, inkompresibel. Kalau uap kompresi bisa terkompresi, tekanan berubah. Untuk menjadikan volume biasanya kita koreksi untuk uap itu adalah menjadikan massa kita koreksi temperatur dan tekanan. Kata Bu Sri gitu ya. Mudah-mudahan dijelaskan gitu begitu. Jadi kalau kita pengen mengetahui massa yang keluar dari boiler kita berapa gitu ya, maka kita mengukur flow-nya, mengukur temperatur, kita koreksi dengan temperatur dan kita koreksi dengan
tekanan, maka kita bisa mengetahui berapa banyaknya massa uap yang kita gunakan. Jadi nanti di pengendalian kita, karena pengendaliannya massa dan itu pengendaliannya massa apa mass balance, kita harus ngitung itu kira-kira gitu ya. Kita harus koreksi nilainya harus berapa. Yang kemarin cerita kemarin. Nanti juga kalau di ini di superheat kita yang penting pokoknya temperatur sekian, kita nggak perlu koreksi karena kita di superheat itu hanya mengendalikan temperatur. Oke, itu cerita tentang kendali superheater. Jadi di sistem boiler kita mudah-mudahan kita sudah kebayang ada di steam drumnya sendiri, di superheaternya sendiri. Saya pengen besok minggu depan kita cerita tentang ya, Anda dengarkan. Kita cerita tentang bagaimana kita mengendalikan air yang kita panaskan. Air upan yang kita panaskan. Feed water yang kita panaskan. Maka nanti ada kenapa harus kita panaskan? Salah satunya kalau Pak Teguh biasanya ngomongnya kita agar balance agar sistem itu efisien, itu salah satunya sebelum masuk ke boiler ke steam drum itu temperatur air itu harus panas gitu ya. Kalau temperaturnya terlalu dingin, steam drumnya nanti kerjanya terlalu berat. Maka kita harus panaskan. Salah satu tekniknya adalah kita melakukan heater. Kita pasang heater di perjalanan feed water. Agar ketika masuk ke steam drum itu air sudah cukup panas. Jadi pas masuk steam drum itu dipanaskan sedikit sudah menjadi uap gitu ya. Jadi tidak sensible head-nya tidak diambil airnya, air itu tidak banyak di boilernya sendiri. Boiler kan tempatnya steam drum, uap air di steam drum itu tidak banyak dipakai untuk sensible head, menghangatkan air. Kalau bisa airnya itu sudah siap menguap. Kalau bisa. Jadi begitu masuk ke steam drum, airnya itu sudah hampir mendidih, sudah kemerengseng kalau orang Jawa. Tahu nggak kemerengseng? Kalau kita masak air kan bunyinya sama gitu ya. Sudah mulai bunyi kalau bisa. Jadi ketika masuk di steam drum itu sudah sangat panas gitu ya. Misalnya di 200 derajat lebih karena tekanan tinggi kan ya. Maka di depannya itu di feed water system ada feed water system kan ada feed water pumpnya. Nanti ada tempat di mana kita memanaskan air. Nah, itulah yang kita sebut sebagai apa? Heater ya. Heater berupa heat exchanger heater untuk memanaskan air. Biasanya kalau dibagi dua heater itu di bawah pump, pump itu apa sih? Pompa ya. Di bawah pompa itu disebut sebagai LP heater. Di atas pompa itu HP heater. Kenapa HP? High pressure kan ya. LP low pressure. Ada dibagi dua, low pressure sama high pressure heater. Low pressure berarti kita di heaternya sendiri
pompa itu harus bekerja dalam kondisi cair ya. Pompa kan bekerja pada kondisi cair. Kalau dalam kondisi uap atau gas namanya kompresor ya. Pompa itu dalam kondisi cair, nggak boleh ada, kalau bisa nggak boleh ada gasnya di situ. Kalau ada gasnya rusak itu pompa ya, katanya. Saya nggak tahu, Anda mungkin yang belajar pompa lebih detail. Kalau ada gasnya, nanti ada kavitasi dan seterusnya kan ya, kan merusak apa blade-nya. Nah, maka biasanya harus kondisi cair. Nah, kalau kita masaknya terlalu panas di LP heater, misalnya salah satunya, kalau kita masak kita hangatkan air terlalu panas di LP heater, apa yang terjadi kira-kira? Airnya sudah menjadi uap duluan gitu ya. Jadi ketika masuk ke pompa mungkin sudah ada yang jadi uap. Nah, jadi kita harus mengendalikan itu di LP heater. Mengendalikan temperatur di LP heater agar air masuk ke pompa itu masih dalam kondisi cair. Walaupun sudah hangat ya, sudah panas. Mungkin sudah hangat. Nah, itu nanti mungkin kita mengendalikan temperatur di LP heater. Di HP heater juga nanti di atas pompa di atas feed water pump itu ada dua jenis menginput temperatur agar air itu relatif hangat, relatif panas ya. Iya, HP heater. Jadi ada LP heater, ada HP heater. Jadi secara sistem mudah-mudahan sudah kebayang ada sistem air, sistem uap gitu ya. Sistem uap outputnya dipakai untuk muter turbin. Sistem air nanti keluar dari turbin nanti ada kondenser gitu ya. Jadi air kita hangatkan lagi, kita pompa, kita panaskan untuk dimasukkan ke steam drum. Masuk ke steam drum itu sebaiknya airnya sudah kemerengseng. Kemerengseng apa itu? Sorry, saya orang Jawa. Kalau bahasa Sunda nggak tahu kemerengseng itu apa bahasa Sundanya. Ada yang tahu nggak? Pada nggak pernah masak air, saya aja yang sering masak air di rumah. Masak air kalau sudah, kan kalau Anda masak air di rumah itu sebelum kalau pakai pakai apa fluid itu kan sebelum fluidnya bunyi kan airnya ada bunyi ya. Kalau airnya masih dingin kan nggak bunyi ya. Kalau airnya sudah mulai menghangat itu kan udah mulai bunyi, udah ada bunyi-bunyian gitu ya. Kalau di Jawa namanya kemerengseng itu, bunyinya agak. Nah itu sudah, kalau bisa sudah sampai situ. Ketika masuk ke boiler, ke steam drum, dihangatkan sedikit sudah menjadi uap gitu pengennya. Kan kebayang ya. Jadi di steam drum itu enggak air dingin. Kalau air dingin kan masaknya jadi lama. Gitu. Dimasukkan air dingin, nah ini bergejolak. Jadi masuk ke steam drum itu airnya sudah sangat panas sehingga ketika kita tambahkan energi sedikit sudah menjadi uap. Nah, itu kalau Pak Teguh itu paling seneng itu belajar itu tentang PINGS namanya agar efisien sistemnya. Agar efisien sistemnya itu diangetin dulu katanya gitu. Ada LP heater, HP heater, ada satu lagi economizer gitu ya. Economizer baru masuk ke steam drum. Heater-heater itu harus kita jaga temperaturnya. Terutama temperaturnya. Jadi di sistem air, uap dan air itu ada 3 penjagaan yang harus kita perhatikan. Terutama sebetulnya kalau di steam drum kan kemarin levelnya. Kemudian di superheater tadi temperaturnya gitu ya. Nanti juga di air juga temperaturnya.
di LP heater temperatur yang kita jaga antara satu dengan yang lain itu harus kita jaga sehingga kita benar-benar sistemnya itu terkendali. Kalau kita semaunya nanti nggak terkendali kan, kita nggak tahu masuk di di pompa sudah jadi uap, pompanya rusak gitu ya. Kalau kita tidak jaga, kita harus regulasi temperaturnya. LP heater harus kita regulasi temperaturnya. HP heater juga kita harus regulasi temperaturnya. Jangan sampai masuk ke mana? Kalau kita nggak regulasi, di economizer sudah jadi uap gitu ya. Bayang kalau di economizer sudah jadi uap. Masuk ke steam drum jadi uap. Nggak ada air di steam drum nanti misalnya gitu ya. Padahal steam drum harus ada airnya. Jadi kita harus jaga, harus kita regulasi satu-satu. Walaupun sistem utamanya adalah kita menjaga energi input sama dengan energi output atau bagaimana kita. Ya. Tapi setiap tahapan itu kita jaga. Paling tidak kita jaga temperaturnya tadi ya. Mudah-mudahan kebayang. Kalau tekanan biasanya ngikuti. Jadi yang kita jaga akhirnya temperatur dan level. Di steam drum level, di superheater temperatur, di heater di heaternya temperatur. Jadi mudah-mudahan mulai kebayang. Sistem uap. Kita harus mulai menggali detail sedikit demi sedikit agar orang instrumen harus orang instrumen dan kendali harus tahu bagaimana sistem itu bekerja. Baru bisa mengendalikan. Kalau nggak tahu sistemnya bekerja, kita mengendalikan apa gitu ya. Kan harus kebayang apa sih yang harus kita kendalikan gitu ya. Oh, yang harus kita kendalikan, harus kita jaga temperaturnya ternyata di superheater. Kenapa? Karena kalau temperatur sangat tinggi berbahaya, mungkin sistemnya bisa meledak. Gitu ya. Mungkin tanyakan ke Pak Marijo lah kalau itu meledaknya di temperatur berapa. Di superheater kita pecahnya pipa superheater itu bisa pecah tuh di temperatur berapa kalau untuk subcritical misalnya gitu ya. Nanti teknologi pipingnya bisa ketahuan itu pipanya itu bahannya apa misalnya gitu. Oh, pakai molybdenum, pakai apa? MOCR, chromium apa? Fe, CR, MO, nah, MO-nya berapa, CR-nya berapa, itu temperaturnya di operasi berapa. Itu kalau mau lebih dalam lagi, itu biasanya senangnya biarlah Pak Marijo lah yang cerita gitu. Itu nanti di ASTM ya, itu kita kena standarnya pakai ASTM. Biasanya orang Indonesia masih merujuk ASTM, American Standard ya. Tekanan temperatur operasi suatu pipa pipa uap, pipa vessel ya. Pipa vessel itu punya ukuran tertentu agar dia pada kondisi operasinya. Kalau melewati kondisi operasinya, pipa itu bisa pecah ya. Tidak di semua nilai. Makanya kita harus jaga temperaturnya. Makanya kenapa supercritical baru sekarang? Karena teknologi pipingnya mungkin belum ketemu. Padahal memang harusnya kan supercritical itu nggak usah pakai subcritical yang harus menguapkan. Salah
Salah satu teknologi supercritical itu adalah penemuan materialnya, material untuk pipingnya. Nah, kita harus menjaga, sebagai orang kendali harus menjaga itu agar tetap di kondisi operasi yang dianjurkan oleh piping system. Salah satunya tadi, kenapa sih kita harus di superheat? Kenapa harus di superheat? Agar panasnya kita jaga. Kenapa? Karena kalau operasi pipingnya harus nilainya sekian. Kadang-kadang juga bukan hanya piping, nanti kalau temperatur yang kita masukkan ke turbin, mungkin juga turbinnya nggak boleh temperaturnya lebih panas dari itu gitu ya. Teknologi turbinnya juga mungkin harus kalau orang kendali nggak terlalu jauh, pokoknya kalau kita harus jaga temperatur sekian, ya sudah kita nilainya sekian. Biasanya temperatur sekian, batas atas berapa, batas bawah berapa. Kadang-kadang. Kalau temperatur biasanya bermain di batas atas. Atas temperatur berapa, kita harus jaga. Nggak boleh nyentuh berapa. Berapa lama kita, kalaupun boleh, berapa lama kita nyentuh temperatur lebih tinggi dari nilai batas atasnya. Berapa lama. Kalau mungkin 1 detik kan nggak apa-apa gitu ya. 1 detik terus turun lagi kan nggak apa-apa misalnya gitu. Berapa lama gitu. Nah, orang kendali mikirnya seperti itu. Temperatur, oh nggak boleh 700, nggak bolehnya itu seberapa lama sih? 1 menit boleh nggak? Kalau nggak boleh setengah menit boleh nggak? Kalau nggak boleh lagi 1 detik boleh nggak nyentuh gitu di 700. Kalau nggak boleh juga berarti batas atasnya di 700 harus. Nah, kalau begitu 690 boleh nggak nyentuh 1 menit gitu ditanya lagi. Boleh nggak? Kalau nggak boleh lagi, berarti bukan itu batas atasnya. Ya. Kita turunkan lagi. 680 boleh nggak nyentuh? Bolehlah 1 menit. Ya. Berarti 680 boleh 1 menit. Berarti kalau kita mengendalikan ada transiennya, kadang-kadang nyentuh di 680 bolehlah sebentar gitu ya. Nanti kan balik lagi. Nah, nanti ketika kita melakukan setting kendali, setting kendali apa? Pakai Eagle Niskos dan seterusnya itu yang kemarin masih ingat nggak? Itu kan ada boleh transien gitu ya. Kan boleh nyentuh apa? Waktu transien pertama kan biasanya lebih ke atas sedikit gitu ya. Ini kan berapa lama ini boleh nyentuhnya? Boleh di atas itu berapa lama? Itu kan harus tahu persis. Misalnya tadi 680 boleh 1 menit, berarti saya boleh di atas itu 1 menit. Setelah itu hilang lagi kan aman gitu ya. Kita nggak harus tripkan gitu kan. Kalau lebih dari 1 menit mungkin baru trip karena berbahaya misalnya gitu ya. Nah, batas atasnya itu berapa? Kadang-kadang itu harus kita tanyakan ketika kita mau setting kendali. Nah, kita orang kendali itu transien, bermain di transien. Nah, ini atasnya nyentuhnya berapa lama? Ini kan kurva amplitudo dan waktu. Ketika amplitudonya menyentuh di batas atas, lewat dari batas atas ke bawah itu berapa detik? Kalau kita boleh nyentuhnya di setengah menit atau 1 menit, kita melewati di transient itu setengah menit kan nggak apa-apa gitu. Sistem tidak perlu ditripkan. Kalau menyentuhnya lebih dari 1 menit baru kita tripkan gitu ya. Berarti kita melakukan setting Ziegler-Nichols-nya misalnya atau setting apa gitu ya, kurva reaksi itu harus pas. Berapa menit kita menyentuh boleh. Nanti kalau kita mau detail setting dari setiap sub komponen tadi. Superheater di superheater kita boleh settingnya di berapa.
terutama ketika kita melakukan transiennya. Biasanya nanti, wah terlalu lama ini sistem trip duluan gitu, mati. Jadi mungkin bahan bakarnya harus kita matikan dulu, atau kadang-kadang bahan bakarnya kita harus kecilkan agar turun. Tidak, kalau si superheater tidak mampu mengatasi itu, di superheater tidak mampu mengatasi temperatur naik terus, kan bahan bakar yang harus kita mainkan. Jadi nanti saling berkait. Makanya di pengendalian sistem itu selain istilahnya selain pengendalian per komponen, tadi di superheater kita kendalikan sendiri. Kemarin boiler steam drum kita kendalikan sendiri. Nanti kemudian yang di bawah mungkin besok kita ngomong di heater kita kendalikan sendiri. Tapi nanti secara keseluruhan harus saling terkait. Agar sistem itu semua berjalan sesuai dengan batasan-batasannya. Kadang-kadang satu melanggar batas yang diperbolehkan akan berrentet ke yang lain menjadi melanggar. Di sini melanggar, di sini jadi melanggar. Kalau sudah banyak yang melanggar, biasanya sistem harus trip, nanti gitu ya. Nah, itu pengendalian, istilahnya pengendalian langsung, ada yang pengendalian apa? Supervisory gitu ya. Supervisory. Atau ada pengendalian DCS ya. DCS apa? Distributed Control System gitu ya. Ada Supervisory Control System, itu pengendalian antar blok. Sistem DCS nanti ya. Kalau yang Pak Agung kemarin masih pengendalian langsungnya. Tadi saya cerita juga masih pengendalian langsungnya di superheater, dikendalikan langsung seperti apa sendiri. Steam drum kendali sendiri. Nanti LP heater kita kendalikan sendiri, HP heater kita kendalikan sendiri, economizer kita kendalikan sendiri. Gabungan itu siapa yang kendalikan? Ya, itu sistem boiler yang mengendalikan misalnya gitu ya. Sistem boiler yang mengendalikan. Nanti antar turbin juga mungkin punya kendali sendiri. Nanti sistem turbin apa sih yang harus dikendalikan di turbin? Antara boiler dan turbin nanti juga harus dikendalikan. Nah, tadi ada sistem turbin, ada sistem boiler, atau orang nyebutnya subsistem boiler, subsistem turbin. Nanti di atasnya ada pengendalian boiler dan turbin gitu ya. Di atasnya. Kalau digabungkan lagi ada turbin, generator. Generator kan udah listrik itu yang dikendalikan. Generator dikendalikan. Turbin, generator, boiler dikendalikan. Jadi pengendalian plan gitu. Di atas lagi. Jadi kelompok-kelompok makin lama makin banyak. Oke, mudah-mudahan mulai kebayang. Saya masih mencoba menggali satu-satu dari dari pengendalian langsungnya dulu ya, pengendalian langsung dari setiap subsistem, dari subsistem gitu. Oke. Menarik enggak? Kalau saya sih menarik. Ada komentar sampai di situ? Sudah setengah 12, saya harus ke dokter. Nggak ada?
Nanti saya kirim itunya, cerita saya barusan, mudah-mudahan bisa dipakai untuk belajar. Sudah ada yang nyari buku yang saya sarankan, ada yang sudah punya? Udah. Sayangnya nggak bisa ke sini, kalau bisa ke sini saya kasih soft copy-nya. Karena kalau dikirim nggak bisa gede. Nanti coba saya carikan yang agak kecil. Paling tidak tolong pelajari tentang operasi steam power plant. Karangannya siapa ya, lupa saya. Power plant operasi. Orang India kalau nggak salah, lupa saya. Operasi power plant ya. Untuk bisa menggambarkan, saya pengennya sebetulnya saya pengennya Anda memahami operasinya dengan baik, sistem operasinya. Mengoperasikan itu adalah mengendalikan secara manual. Harus Anda sadari itu. Mengoperasikan sistem itu adalah mengendalikan secara manual. Setelah tahu mengendalikan secara manual, kita diharapkan mampu mengendalikan, kalau kita mampu mengetahui pengendalian manual, diharapkan mengendalikan secara otomatis bisa. Mana yang harus diotomatiskan gitu ya. Kalau kita semuanya manual kan nanti banyak sekali orang. Dan komandonya susah gitu ya. Maka sebagian besar kita kendalikan otomatis. Nanti hanya mana yang manual. Kayak tadi di superheater sebaiknya kendalikan otomatis saja gitu ya. Jangan manual, buka tutup apa valve-nya gitu, jangan manual. Otomatis. Level otomatis kalau bisa gitu ya. Oke. Makasih. Makasih. Saya pakai dua jadi saya bisa melihat Anda. Tapi mungkin Anda nggak bisa melihat saya, hanya mendengarkan suara saya. Jadi mengendalikannya seperti itu ya. Tolong dipelajari subsistem. Mungkin dari yang paling kecil. Tadi saya mencoba yang paling kecil, bagaimana melakukan desuperheating. Minggu depan saya ingin cerita tentang bagaimana heater mengendalikan heater misalnya. Atau nggak tahu, heater dulu atau turbin dulu, biar ngurut. Minggu depan mungkin ya nggak tahu, heater dulu atau turbin dulu, nanti kita lihat. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit-sedikit sih tentang turbin seperti apa gitu ya. Yang perlu dikendalikan apa? Salah satunya untuk turbin putaran ya. Putaran. Kalau heater kita kendalikan temperaturnya. Oke. Nanti batasan-batasan. Saya sebetulnya pengen di kurikulum, tapi kurikulum Anda belum masuk. Saya pengen kurikulum baru itu ada simulasi mengoperasikan sistem. Pakai simulasi. Kalau di kurikulum baru yang sekarang kelas 2. Yang kelas 3 masih pakai yang plannya Pak Marijo. Plan yang di lab gitu ya. Anda mudah-mudahan sempat mengoperasikan. Sempat belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi saya cerita mungkin belum terbayang. Kalau sudah sempat kebayang, kalau nggak sempat mungkin nggak kebayang apa yang diceritakan Pak Yanto. Tapi mudah-mudahan kebayang. Walaupun sistem kecil kita itu lumayan sebetulnya.
Oke, mudah-mudahan berguna walaupun sekarang situasi sedang seperti ini. Sudah harusnya kapan itu apa mengoperasikan boiler gitu? Semester berapa sih? Semester lalu ya harusnya ya. Iya Pak, semester kemarin. Kemarin akhirnya gimana belajarnya? Kalau boleh tahu. Pakai teori juga ya akhirnya ya. Ngangguk-ngangguk tapi nggak mau jawab. Biar saya tahu sampai mana kira-kira gitu. Kemarin itu paling cuma dikasih data sama perhitungan aja. Oh gitu. Tapi sudah bisa membayangkan dari data itu bisa membayangkan apa yang harus di mengoperasikan di dapat data itu kebayang nggak bisa. Kalau saya sih ngebayangkannya itu saya senangnya ngebayangkannya itu secara fisik gitu. Air diubah menjadi uap gitu itu saya bayangkannya fisik gitu. Temperatur berapa berubah jadi uap. Terus pengertian tentang latent heat, sensible heat itu saya bayangkan fisik. Ya tadi saya cerita air kemerengseng gitu ya. Itu saya lebih senang bayangkan secara fisik tadi. Air Anda kalau masak air di rumah coba seringkali perhatikan gitu ya. Sebelum jadi uap itu kemerengseng gitu ya. Tapi apa ada sudah mulai ada butiran-butiran uap tapi sedikit gitu itu kemerengseng ya. Tapi sebelumnya mungkin suatu saat mungkin Anda iseng-iseng ngukur nggak tahu tapi nggak ada mungkin nggak punya termometer gitu ya. Di temperatur berapa dia belum kemerengseng tapi sudah hangat misalnya. Saya tuh apa orangnya basisnya fisik. Kalau matematis pusing gitu. Diukur di temperatur berapa dia airnya belum belum mulai ada kan ada apa kayak gelembung-gelembung kecil gitu ya. Kemerengseng kan mulai ada gelembung-gelembung kecil waktu air dimasak. Sebelumnya itu kan belum. Kadang-kadang iseng pas airnya dingin Anda masak air itu ditandai gitu, misalnya kasih garis gitu. Pas air mulai hangat itu naiknya berapa misalnya gitu. Air bener nah apa mengembang gitu. Saya senengnya yang fisis-fisis gitu. Ngembangnya berapa. Pada bantu masak air di rumah kan, ini banyak ibu-ibunya. Saya seneng masak air sampai kemerengseng sampai bunyi ya. Oke, terima kasih. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagaimana kita melakukan desuperheat. Basisnya adalah kira-kira kalau Anda membayangkan apa itu teknologi desuperheat, konsepnya adalah kita punya sensible heat, dan latent heat. Jadi mengambil sebagian energi itu untuk menguapkan air itu pakai sensible heat dan latent heat sehingga temperatur di sistem tidak naik. Yang tadinya untuk menaikkan temperatur di sensible heat di superheat menjadi menaikkan temperatur dari air yang kita semprotkan. Jadi itu basisnya untuk konsepnya. Jadi seberapa banyak kita harus memindahkan air dari yang tadinya untuk menjadikan temperatur di superheat naik menjadi hanya menaikkan temperatur dari air yang kita semprotkan. Itulah di superheat system. Nanti banyaknya energi berapa mungkin Anda bisa ngitung. Kalau Anda senang ngitung. Kalau 1 kilogram air temperatur 100
20 derajat misalnya saya semprotkan di superheater, itu ngambil energi berapa? Per liter itu energinya berapa kalori sih kira-kira gitu ya. Untuk tekanan 150 bar misalnya gitu ya. Berapa kalori kita ambil energinya agar latent heat agar air itu berubah menjadi uap. Kalau mau ngitung, kalau sudah mengerti konsepnya, ngitungnya mudah-mudahan gampang gitu ya. Per liter air berapa energi yang kita bisa ambil, sehingga temperatur tetap dinilai itu. Jadi saya harus semprotkan air berapa agar temperatur tetap di nilainya konstan. Kalau nggak kita semprotkan air, temperatur akan naik seberapa cepat. Kalau kita semprotkan air agar menjadi konstan, nilainya berapa. Kita bisa hitung energi di superheat. Kita harus masukkan air seberapa banyak per menitnya. Misalnya. Kalau Anda bisa ngitung itu, berarti Anda sudah bisa melakukan kendali di superheat. Secara manual. Kalau secara otomatis tinggal pakai PI gitu ya. Kita setting. Secara manual mungkin bisa. Saya buka sekian, airnya dingin. Kadang-kadang pakai sistem bakar kita ngerasakan ya. Pakai intelijen kita ini airnya masih panas, buka lagi lebih banyak. Kendali kan kita menggantikan kita untuk melakukan tindakan itu. Oke, makasih. Sekian. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Yuk, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, pamit ya. Iya.